yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ustadz Dr. Agus Firdaus Chandra, LCMA, sebagai Kaprodi kita dan juga narasumber kita pada malam hari ini. Serta seluruh mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2023 yang kami banggakan. Saya Dian Andini sebagai Master of Ceremony pada malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir tepat waktu di ruang Zoom ini. Semoga kehadiran kita menjadi bagian dari upaya menambah ilmu dan kesiapan dalam menjalani praktik kerja lapangan yang akan segera kita laksanakan. Teman-teman, pembekalan hari ini sangat penting untuk memberikan gambaran, arahan, dan motivasi kepada kita semua agar PKL tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga ajang mengasah keterampilan, menguatkan karakter, dan mengimplementasikan ilmu Al-Quran di tengah masyarakat. Nah, narasumber kita, Ustadz Agus, sebagai Kaprodi sekaligus narasumber kita pada malam hari ini, insya Allah beliau akan menyampaikan materi seputar persiapan PKL, mulai dari sikap, etika, serta tantangan yang harus kita hadapi selama di lapangan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, mohon untuk mematikan mic dan kalau bisa kita on cam semuanya ya, selama pemaparan materi berlangsung. Nah, untuk teman-teman semua, nanti bisa menggunakan fitur chat jika ada pertanyaan selama materi, atau nanti kita akan berikan sesi khusus tanya-jawab. Dan kita pastikan kembali agar koneksi stabil, agar acara berjalan dengan lancar. Nah, tanpa berpanjang kata, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita. Kepada Ustadz Agus, kami persilahkan, waktu dan layar Zoom kami serahkan sepenuhnya. Kepada Ustadz. Dian Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, angkatan 2023 yang kami banggakan. Ini kita mungkin tidak terlalu formal, tapi memang ada beberapa hal informasi yang penting yang harus kami sampaikan. Mungkin serius tapi santai saja mungkin. Soal on-cam atau tidaknya kita seimbangkan dengan kompatibilitas gadget ataupun laptopnya jika dirasa memang agak sedikit mengganggu. Karena kadang-kadang HP-nya nggak kuat dan mati-mati, ya kita dioptimalkan saja. Kalau memang rasanya ke HP kameranya mengganggu, ya udah nggak usah pakai kamera. Jadi yang penting informasi bisa kalian dengar, informasi bisa kalian tangkap sepenuhnya. Kalaupun ada on cam, ya. Suara Ustadz Suaranya kurang keras. Oke. Baiklah kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan terdengar. Nah, ini udah ya. Udah. Oke. Ini mungkin saya di tepi jalan sebenarnya sekarang karena biasalah
Kalau di Pekanbaru panas ya, cuaca yang paling enak itu memang di luar. Jadi duduknya di teras rumah ini. Jadi Iya. jangan suruh saya untuk berteriak-teriak lagi karena tadi ada yang melihat. Eh, ini seperti komunikasi seorang ayah dan anak sebenarnya, karena kalau pembekalan PKL itu pada prinsipnya disampaikan oleh tim panitia. Hanya saja memang ya kondisi kita hari ini dalam masa transisi dan ya banyak problematika, banyak polemik. Dan ini pun sebenarnya yang saya lakukan hari ini, semalam ini pun ini atas ijtihad saya pribadi. Karena bagaimanapun prodi IAT nggak bisa disamakan dengan prodi yang lain. Kalau prodi lain bisa santai, karena kadang cuman 40 mahasiswa atau 20 mahasiswa. Kalau di IAT 205 tadi ya, 205. Dan ini jumlah yang sangat banyak tentunya. Jadi ya kalian tahu lah mungkin transisi kepemimpinan hari ini membuat segalanya agak sedikit delay. Walaupun sebenarnya ini masih gantung juga ini, nggak tahu nanti Senin itu siapa yang sudah pelantikan atau belum gitu. Tapi ya apapun itu apapun yang terjadi kita harus jalan karena target dari dan waktunya udah semakin dekat. Em, saya tidak menyiapkan materi khusus, hanya saja saya akan menjelaskan beberapa hal mungkin dari historis ataupun latar belakang filosofis kenapa PKL itu ada. Sebenarnya PKL itu sudah ada sejak awal kurikulum sebenarnya sudah ada, hanya saja memang di tahun 2018 itu kurikulum 2018 itu sempat mangkir. Pada awalnya memang di dalam review kurikulum dosen-dosen prodi IAT PKL itu ada gitu. Cuman nggak tahu waktu itu saya tidak bisa menjelaskan secara eksplisit seperti apa, kenapa kok bisa hilang dari peredaran kurikulum. Tapi memang saya pastikan ke Bu Yani Arni waktu itu yang memang duduk ketua prodi, kata beliau memang PKL itu ketika review ada, cuman ketika barangnya udah jadi kok hilang begitu saja gitu. Sehingga kawan-kawan di angkatan 2019, 20, 21, 22 mereka nggak pakai PKL di kurikulumnya kantor. Kemudian ya seperti dengan prodi, kalau prodi itu ketua program studi dan kepala program studi. Itu berbeda. Jadi tahu nanti mana yang ketua, mana yang direktur, mana yang apa dan seterusnya. Kemudian kota instansi. Kota instansi ini akan muncul nanti di surat mitra juga nanti kepada yang terhormat ini kota instansi ini. Kemudian tuliskan nomor telepon atau HP instansi. Artinya narah hubung kita ke instansi tersebut. Sehingga apa namanya tidak mengalami kesalahan. Nantinya suratnya akan seperti ini. Nah ini bisa lihat suratnya? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Belum ada Ustaz, baru Belum. belum. Oke. Belum muncul, Ustaz. Oke, sebentar. Sharing yang ini, kemudian saya sharing lagi. Ini. Ya, ya suratnya. Nah, itu yang Sudah muncul, Ustaz. jadi yang kalian isi tadi itu seperti namanya Kementerian Agama Kota Dumai, gitu kan? Berarti jabatannya kepala kantor. Nah, kalau sekolah misalnya Madrasah Aliyah Negeri 3 Pekanbaru, berarti di depannya kepala sekolah. Nah, kota instansi itu Dumai, berarti kotanya, bukan alamat lengkapnya ya, kotanya aja. Apa ibu kotanya? Namanya kalau Bangkinang apa? Kampar apa? Bangkinang.
Kalau apa contohnya relawan, apa nama kotanya? Wali kota. Kalau Meranti apa ibu kotanya? Selat Panjang, Ustaz. Selat Panjang ibu kotanya di Selat Panjang. Jadi pastikan itu adalah kota tempat instansinya. Nah, nanti suratnya seperti ini nih kepada yang terhormat. Dan sebenarnya kita juga sudah apa namanya suratnya ini kalau surat menyurat itu kita sebenarnya potong kompas juga. Kalau di syariah itu ada dulu 2 surat itu. Satu permohonan tempat PKL. Nah, kemudian orang sana balas surat lagi, baru kita ngantarkan lagi. Tapi kita di seluruh kita main apa namanya main komunikasi. Jadi sudah ada komunikasi pendahuluan, sudah tampak bayangan diterima atau tidaknya, kemudian baru kita masukkan langsung surat sedia mitra, dan inilah nanti yang menjadi pegangan dosen ketika mengantarkan kalian, dan dengan ini kalian langsung bisa menuju ke tempat instansi PKL tersebut. Nah, kira nanti seperti ini tulisannya, dan jadi sudah dikirim yang tadi semua, itu sudah selesai. Kita kembali ke Google Form tadi. Ini harus besar. Daus Chandra NIM 111 aja, semester 5 nomornya yang bagus, nama lengkap instansi Kementerian Agama Kota Dumai, nama pimpinan Allahu A'lam, jabatan kepala kantor kota instansi Dumai, nomor telepon 08 bangkan kirim. Nah, setelah itu kalian sudah mengisi pendaftaran PKL. Nah, data inilah yang kami tunggu. Kemudian setelah semuanya selesai, baru bisa kami bagi DPL-nya, kami gesahkan suratnya. Ini insya Allah paling nanti dari sini ke admin, dan tanda tangannya kita sudah pakai TTE, tanda tangan elektronik. Jadi untuk tanda tanganan juga nggak susah. Paling nanti yang agak bikin ribet itu kalau kalian salah-salah tulis. Nah, kalau salah-salah tulis, bayangkan 200 surat, kalian salah-salah tulis, kalau semuanya salah, nah tentu perbaiki satu surat, satu surat diperbaiki. Nah, makanya pastikan nanti suratnya memang betul-betul sudah fix, apa namanya pengisian formulirnya ini betul-betul sudah fix. Karena dengan itu nanti surat langsung bisa kalian bisa dapatkan suratnya langsung berbentuk PDF. Nanti kalau print silakan print sendiri. Makanya saya kemarin katakan nggak usah nggak usah ragu dengan surat, karena bagaimanapun ya suratnya nggak akan, ya karena sudah TTE dan ya nggak ribet kalau seandainya formulir yang kalian isi itu tidak salah.
Nah, itu prosedur pengisian formulir saya rasa sudah. Yang lain-lain saya rasa itu tinggal apa ya? Ini sebenarnya PKL ini adalah uji kreativitas, uji inovatif atau tidaknya kalian di lapangan. Sebenarnya di panduan bagaimana pola kerja yang ada di instansi. Saya nggak tahu, rata-rata pasti ngambilnya di Kemenak, KUA, sekolah, SDIT, Senawi dan seterusnya. Kemudian sebenarnya masuk juga ke rumah rumah tahfiz bisa, selagi ada program Al-Quran dan tafsir yang bisa dikreasikan di sana, maka sebenarnya itu sah dijadikan sebagai tempat mitra PKL selama berbadan hukum. Jadi pastikan kalau rumah tahfiz, jangan rumah tahfiz yang masih amatir gitu. Pastikan rumah tahfiznya sudah besar. Sebenarnya khusus IAT pun sebenarnya banyak. Ya. Kalau ada yang mau ke Jakarta misalnya ke pusat-pusat kajian Al-Quran itu banyak sebenarnya. Kalau di Jawa itu, kalau di sini mungkin ada juga yang semacam tempat Ustadz Novendri, ada pusat pusat kegiatan Al-Quran Center gitu, bisa juga di sana gitu. Atau mungkin kalau memang ada yang belum mau mohon rekomendasi tempat segala macam, sebenarnya di tahun 2021 itu kita banyak melakukan MOU di sekolah-sekolah di Pekanbaru. Ada SDIT Al-Zuhra, Al-Izhar, kemudian MI Tahfiz Cendekia. Ini di Kubang ini aja 5 sekolah ini, dan semuanya rata-rata SDIT. Artinya di situ saja sebenarnya bisa kita komunikasikan. Ada SDIT Sajadah gitu. Di SDIT Sajadah kita punya alumni, di MI Tahfiz Cendekia kita punya alumni, di Az-Zuhra kita juga punya alumni, Al-Izhar juga, kemudian di El-Haqqo Quranic School kita juga punya alumni. Banyak lah gitu. Kalau saya rasa untuk semua sekolah di Pekanbaru ini bagi 5, karena maksimalnya 5 per tempat itu, saya pikir untuk 205 masih cukup lah gitu. Nah, jadi itu dengan tempat. Kegiatannya ya macam-macam. Kalian harus menyeimbangkan antara administrasi, ya kalau memang nanti disuruh nyusun berkas, ya pokoknya yang namanya praktek kerja lapangan patuh-patuh aja lah gitu kan. Maksudnya idealnya kan memang kita memberikan produk Al-Quran, tapi tentu kita nggak serta-merta memaksakan keinginan kita, ya adaptasi, kemudian bagaimana mengenal orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana menciptakan komunikasi yang kondusif. Artinya tidak ada tempat untuk para pendiam di sini. Nah, jadi hilangkan dulu lah yang stroberinya, yang pemalunya hilangkanlah, karena pemalu itu tidak akan dipakai nanti 2025, 2030-an itu nggak akan kepake. Bagaimanapun di antara soft skill yang dibutuhkan saat ini adalah komunikatif. Ya, banyak catatan yang terjadi itu di PKL sebelumnya. Kebanyakan kita itu kalau nggak ada perintah nggak jalan. Nah, ini yang biasanya kita antisipasi. Kalau nggak disuruh dulu nggak jalan. Kalau bisa memang menyesuaikan diri. Kalau bisa ada komunikasi yang bagus, kemudian kalian berikan saran. Ini yang ada beberapa sekolah itu yang memang sempat bikin haru itu karena mahasiswa PKL bikin kegiatan. Mereka tawarkan gimana kalau hari Selasa kita punya ngopi tahsin atau apalah namanya, ngopi, ngobrol iman dan segala macamnya. Kalian nanti yang jadi narasumbernya, nanti mahasiswanya dikerahkan dan seterusnya. Pokoknya bagaimana caranya kalau untuk yang ke sekolah ini ya, bagaimana caranya anak-anak itu nanti menangis ketika kalian pergi gitu. Jadi salah satu bentuk suksesnya kegiatan PKL ini adalah menangisnya santri ataupun siswa ini untuk yang khusus untuk sekolah ketika kalian pergi, atau di instansi misalnya orang kehilangan kalian ketika kalian pergi. Nah,
Artinya kalian memang betul-betul meninggalkan manfaat, barokah dan seterusnya. Hindari pegang HP, hindari pubbing. Pubbing itu terlalu sibuk dengan HP masing-masing, tidak menghiraukan orang lain. Kalau bisa maksimalkan HP-nya, bikin konten terkait dengan proyek pekerjaan yang ada di tempat itu. Pokoknya maksimalkan HP-nya untuk hal-hal yang positif untuk PKL. Jangan sampai buka enemy in plan, nanti kan repot nanti jadinya. Saya pikir itu mungkin kita perlu buka sesi diskusi, mana tahu ada hal-hal yang belum tersampaikan dan masih menjadi pertanyaan ya. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang sangat bermanfaat dari narasumber kita, Ustadz Agus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, boleh di raise hand. Apabila teman-teman ingin bertanya, boleh di raise hand kan. Sepertinya sudah ada Saudara Farhan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika nanti di suatu instansi ataupun ya, atau sekolah gitu kan, terlalu over yang mau mendaftar ke sana Ustaz, yang mau PKL di sana. Sementara kan kita nggak tahu nih antar sesama kawan IAT dari 205 orang ini entah kemana aja, entah mau kemana aja, entah orang tuh udah bikin tim gitu kan. Itu gimana Ustaz? Oke. Yang pastinya 5 orang maksimal. Karena dulu pernah dipaksakan 6 dan 7. Kalian ini kalau rame berani gitu. Maksudnya itu kalau udah rame itu udah punya kalian kantor itu. Terlalu mendominasi. Dan juga kalau sudah rame biasanya banyak ngobrolnya daripada banyak produknya. Mestinya harus ada komunikasi juga di antara kalian sebenarnya. Atau saya juga nggak tahu persis ya. Pastinya nanti ketika kalian sudah mengisi data tersebut akan terlihat nanti apakah ada yang double atau tidak. Jika ada yang double, kita komunikasikan lagi, dan jika memang tidak ada berarti bagaimanapun tetap nanti akan kita, artinya 5 hari ke depan ini sebenarnya belum akan clear, tapi ya sekali lagi ya saya agak sedikit gelagapan seperti ini karena memang mempertimbangkan kawan-kawan yang sudah nanya dan seolah-olah mau PKL besok pagi gitu, padahal sebenarnya waktunya masih panjang sebenarnya. Artinya kalau target saya kemarin itu saya mau patok waktunya 15 Juli sampai 15 Agustus. Hanya saja memang ada yang ya semangat lah ya, saya juga, dan ya karena semuanya harus kolektif, kececer itu agak memberatkan, karena kalau di sayanya nggak ada masalah, tapi nanti di dosen pembimbing lapangannya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, nanti itu jika memang ada yang lebih dari 5 orang nanti kita akan konfirmasi dan harus dipecah. Itu kira-kira bahan jawabannya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan. Selanjutnya kepada Saudara Faisal. Dipersilahkan. Faisal. Oke, baik. Maaf Ustadz, agak ngelek jaringan di Kubang Jaya. Siap.
Baik, perkenalkan nama saya Faisal dari kelas 4 BIAT. Pertama mungkin pertanyaannya pertanyaan saya ini terkait dengan materi Ustadz. Pertama tadi kami sudah diskusi di grup 4B bahwasanya ada beberapa kawan juga kemungkinan itu jikalau insya Allah lah mudah-mudahan ada bisa terbayar UKT-nya sampai tanggal 20. Jikalau nanti misalnya tidak terbayar UKT-nya tapi sudah mendaftar PKL Ustadz, itu kedepannya bagaimana Ustadz? Apakah dia tetap ikut PKL atau tidak? Kemudian yang kedua, saya juga sudah pernah diskusi sama beberapa senior dan juga dosen-dosen di luar institusi kita, bahwasanya penyerahan oleh pihak kampus dan dosen yang memonitor ke lapangan itu katanya dananya itu atau ongkosnya itu biaya ADM-nya itu dari mahasiswa. Apakah itu betul Ustadz atau bagaimana? Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kali ini kita hanya bermain di area online. Nah, kalau seandainya ada yang mau langsung datang secara offline, nah itu silakan bikin bikin kesepakatan masing-masing. Jika memang disepakati dan ya saya rasa dikembalikan ke mahasiswanya lah gitu. Tidak mengatur sedemikian rupa karena kita saat ini sedang mengalami efisiensi anggaran dan itu sudah nasional. Kalau dulu itu memang beberapa instansi itu diantar, dikontrol dan dijemput itu memang memang dilakukan langsung turun ke lapangan gitu. Jadi itu yang pertama terkait dengan kontrol pengantaran dan penjemputan oleh dosen. Kalau sekarang semuanya serba online, artinya nanti diantarkan mungkin lewat by phone, setidaknya say hello lah gitu ya, nggak dilepas begitu aja. Kemudian kontrolnya mungkin sebenarnya komunikasi ini sebenarnya man ahabba ayyubsata fi rizqihi falyasil rahimahu. Ini sebenarnya dalam rangka silaturahmi. Kalau sebagian dosen itu memang ya saya bahkan suka kalau seandainya ada yang memang bisa langsung offline. Kalau dulu beberapa dosen senior itu memang sudah punya kedekatan dengan pimpinan pesantren karena memang udah langganan gitu. Artinya komunikasi antar stakeholder antara prodi dengan sekolah-sekolah yang ya tempat komunikasi antar stakeholder dan itu momennya adalah PKL. Nah, hanya saja memang kami perlu tegaskan bahwasanya kita menekan setekan-tekannya, setipis-tipisnya, sedalam-dalamnya untuk tidak mengeluarkan biaya apapun. Ya, kami paham lah ya. Ya tidak semua orang punya uang, waktu, momen dan kelapangan yang sama. Tapi jika memang ada kelapangan dan dengan dengan manfaat-manfaat yang lebih besar dan memang atas kesepakatan ya silakan saja. Prodi tidak mengatur sejauh itu karena kalau prodi kan institusi ya. Tapi kalau dosennya mau dan itu dekat. Kalau saya misalnya kalau masih daerah Pekanbaru dan saya DPL-nya mungkin ya bolehlah sekali-sekalian jalan gitu. Ya, gak ada masalah. Kalau dikasih tiket pesawatnya sekalian pun juga nggak ada masalah, alhamdulillah senang sekali gitu kan. Hanya saja jangan terbebani karena bagaimanapun kita mengejar manfaat seefisien mungkin dan juga sudah menjadi nasional gitu kan, efisiensi gitu. Satu. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai karena memang sama halnya dengan KKN sebenarnya. KKN itu di kegiatannya itu antar semester, artinya di waktu libur. Tapi daftar KKN-nya dan nilainya itu sebenarnya sudah ada. Begitu juga halnya dengan PKL. PKL itu selagi kalian memenuhi semua standar kriterianya, artinya
terkontrol masuk, terus di tempat instansi tidak ada catatan yang buruk misalnya. Kemudian kalian juga, maaf tadi saya belum menyebutkan masalah laporan PKL ya. Ya, nanti kan hasil akhirnya adalah bentuk laporan PKL, baik dalam bentuk proses kerja kalian masuk semacam login book lah gitu kan, kalian masuk kapan saja, kemudian apa yang kalian kerjakan, juga terkait dengan apa yang kalian lakukan di PKL itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kantoran, kalian masuk kantor gitu, hari ini kegiatan kalian mungkin nyusun buku, nyusun apa gitu, dan ada laporan yang isinya itu memang berkaitan dengan kegiatan fokus kegiatan kalian yang berbau Al-Quran dan tafsir. Nah, kalau di sekolah-sekolah ini sangat mudah sekali ngajar tajwid dan tahsin, itu masuk kategori. Kalau di agama bisa jadi nanti kalian bikin kegiatan ya setidaknya 2 kali atau 3 kali ngopi pagi bersama Al-Quran atau apa gitu. Itu ruang kreativitas kalian yang berbicara, atau mungkin bikin produk semacam konten misalnya, bikin infografi atau ya banyak hal sebenarnya kalau PKL ini. Bahkan saya mengatakan kalau dulu itu PKL ini tempat cikal bakal munculnya ide-ide penelitian atau apa gitu. Karena kalian di sana ya tempatnya aja yang beda. Artinya kalian di sana belajar, melihat, mencoba meneliti sekeliling kalian. Tak jarang juga ada beberapa alumni memang mengambil inspirasi skripsinya itu dari tempat dia PKL. Contoh kayak ke rumah tahfiz misalnya, ternyata di tempat dia tahfiz itu bisa menghasilkan 30 juz dalam waktu 6 bulan misalnya. Ternyata dilihat dari model ternyata berbeda misalnya. Nah, itu kemudian memberikan inspirasi dia melihat kegiatan tersebut sebagai sebuah kegiatan yang menarik untuk dijadikan sebagai penelitian. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya, Faisal. Untuk masalah nilai, selagi nilai dikeluarkan oleh DPL, walaupun semester ini tidak aktif, insya Allah diganjil diganjil tahun depan itu insya Allah bisa dimasukkan selama nilainya dipegang oleh yang bersangkutan dan diberikan ke prodi. Nah itu dia, dan pastinya selama mengisi KRS pastinya. Karena kalian lupa kan kegiatannya sudah dilaksanakan, nanti di semester awal semester ke depan tidak masukkan PKL ke KRS-nya. Jadi ingat ya, kegiatannya dulu baru isi KRS-nya. Jangan sampai lupa itu. Dan saya berharap semuanya bisa ya, semoga Allah memberikan kita kelapangan rezeki. Semoga Allah membukakan pintu-pintu yang lapang bagi kita sehingga tidak ada yang tidak bayar UKT. Dan Amin. Allah itu maha melihat ya. Kalau kalian memang kurang maksimal rasanya dalam belajar, ini kayaknya nggak patut dia kuliah lagi. Ya saya nggak tahu juga. Ya Allah alam. Apakah kesulitan-kesulitan yang kita alami juga bagian dari proses yang kita lakukan, atau tapi yang jelas Allah senantiasa bersama. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian bantu Allah, Allah juga akan bantu kalian. Jadi cek lagi lah, wallah alam. Mudah-mudahan lancar semua rezekinya, ya, dan semoga semakin maksimal belajarnya. Terima kasih. Amin. Amin. Baik. Sebelumnya Ustadz, izin Ustadz, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman dan ingin sedikit menanggapin. Jadi pertanyaan yang pertama Ustadz, nah tadi dari yang sudah Ustadz paparkan tadi, nah pelaksanaan PKL itu kan dari tanggal 1 Juli sampai 29 Agustus. Nah terhitung dari sekarang berarti kan 2 hari lagi. Nah kalau dihitung dari 1 Juli sampai 29 Agustus itu berarti kurang lebih 2 bulan kan Ustadz. Nah ada yang bertanya,
apakah itu PKL-nya dilaksanakan selama 2 bulan full atau ada kayak minimalisir 1 bulan gitu, tapi terhitung dari antara tanggal 1 Juli sampai 29 Agustus itu selesainya, atau emang dari tanggal 1 Juli sampai 29 Agustus itu fullnya? Ada yang bisa jawab nggak? Ini bagian dari penjelasan saya tadi loh. Juga bagian yang ada di panduan. PKL dilaksanakan selama 1 bulan dalam rentang Juli Agustus. Artinya ya dia mulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 10 Agustus. Nah, dalam rentang Juli Agustus selama sebulan. Mau lebih silakan, tapi kurang nggak boleh. Nah, itu ada di panduan dan sudah saya jelaskan. Oke, 1. Oke, baik Ustaz. Nah, yang tadi pertanyaan dari masih berhubungan dengan pertanyaan dari Farhan tadi. Nah, tentang jumlah kan itu maksimalnya 5 orang, Ustaz. Nah, jadi kan kita tuh ketika mengisi formulir itu kita nggak tahu teman-teman tuh sama atau enggak instansinya dari kita. Nah, ada dari sebelum sekarang ini, dari sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang memiliki kayak kelompok masing-masing gitu. Misalnya di instansi sini ada kan maksimal tuh 5 orang, Ustaz. Nah, jadi kalau misalnya gimana kalau misalnya sebelum mengisi formulir itu kita data terlebih dahulu. Jadi ada juga beberapa dari teman-teman, nah mereka juga ada yang belum dapat instansinya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sudah mendapatkan instansi, nah misal dia sendiri, nah jadi teman yang belum dapat ini mungkin bisa masuk bareng dengan dia. Dan yang misalnya di sekolah Mantiga misalnya, nah ada juga dari beberapa yang lain mendaftar di situ. Jadi seperti seperti nantinya kayak apa namanya? Timpang tindih ya. Nah, timpang tindih Ustaz. Nah, jadi untuk menginginkan itu kan. Nah, terus. Ya, oke, saya tangkap itu keresahan-keresahannya. Ya kalau mau sekarang di list aja di grup sebenarnya nggak ada masalah. Silakan kalian list MI Tafis Cendekia 5 orang fix misalnya kan. Berantem lah di sana dulu kan, siapa yang saya dulu kan. Siapa yang ngalah nanti. Kalau di saya sih gampang aja sebenarnya, nanti saya kan my eyes on your data sebenarnya. Mata saya untuk beberapa hari ini memastikan data yang masuk dari kalian sebenarnya. Hanya saja apa namanya, ini yang saya lakukan ini yang pendiam-pendiam ini nih, udahlah nggak, belum ada instansinya, udahlah nggak ini, nggak pula mau ngomong kan ini masalahnya kan. Iya. Pikir diamnya itu menyelamatkan dunia gitu kan. Ya kalau bisa memang sebelum diisi, karena begini, formulir tadi itu lengkap dengan rumus-rumus. Jadi kalau sudah masuk ke formulir kemudian berubah-ubah, takutnya nanti repot kerjaan adminnya gitu. Jadi ya bagus juga itu idenya, kalau memang mau di list di grup nggak ada masalah 205 itu. Jadi kalau dibagi 5 kan tinggal cuma 25 list itu, saya pikir nggak banyak lah gitu kan. Ya benar. Silakan nanti setelah ini ya mungkin malam ini kalian cek dulu, cek sejauh mana apakah nanti ada timpang tindih atau tidak. Kalau saya sih kalau memang nanti by data, tentu 5 pertama saya ambil, 5 yang lebih selebihnya itu mencari tempat yang lain gitu. Nah, hanya saja jika masih bisa ditemukan ya silakanlah coba bikin list di grup. Ini sampaikan ke kawan-kawan yang lain lah, takutnya nanti yang 100 ini yang kejar-kejaran ini, yang 100 lainnya kan kelihatan kan. Nah,
Jadi masing-masing kosma coba koordinasikan lagi dengan kawan-kawan kelasnya. Jangan sampai ada informasi yang tertinggal sehingga kesannya nggak adil. Gitu. Itu sih. Jadi akan dibuat list nanti. Nomor 5 orang. 5 orang itu tentu siapa aja sehingga nampak nanti kan. Satu lokasi kemudian orang-orangnya siapa saja. Jadi kelihatan nanti timbang-timbang. Oke. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Nah, ada Data muncul yang lagi kita pertanyaan. KL, oke. Ada lagi nih Ustaz, muncul pertanyaan dari teman-teman. Nah, itu 5 orang nih Ustaz. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah boleh sendiri atau wajib berkelompok gitu Ustaz? Begini, al-harakah ma'al jamaah, al-barakah ma'al jamaah. Kerja satu dan kerja 5 itu pasti berbeda. Kalau berlima pasti kreativitasnya bisa sharing bareng segala macam gitu kan. Tapi kalau kerja sendiri kan ya bisa-bisa juga, cuman apa ya, nggak maksimal gitu. Hanya saja memang jika memang di kampungnya dan memang nggak ada teman dan memang nggak bisa gabung dengan yang lain, jadi kita nggak memberatkan gitu. Ya sesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing. Jika memang bisanya cuma di kampung, kemudian temannya di kampung itu nggak ada juga, misalnya kan mungkin dia jauhan, ya nggak ada masalah. Nah, jadi kita fleksibel saja. Jadi kalau memang ada yang deket 5 orang, yang penting jangan sampai, kalau saya sih melihatnya jangan sampai ngekos pula gara-gara ini. Karena cuma sebulan. Gitu. Tapi kalau mau ngekos juga nggak ada masalah. Diseimbangkan saja. Oke. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah, tadi kan ngisi formulir itu masing-masing kan Ustadz? Ya. Nah, bagaimana dengan yang PKL-nya ini kelompok? Apakah laporan itu dia per kelompok atau itu juga laporannya bentuknya individu? Sejauh ini memang per kelompok. Berarti laporan itu per kelompok ya, Ustaz? Enggak masing-masing gitu? Ya sejauh ini per kelompok sih. Per instansi lah gitu. Per instansi. Berarti satu instansi, satu laporan gitu, Ustaz? Oke, baik. Nah, kan kerjasama kan? Ya. Mana tahu kalian ada 5, nggak bisa pula kerjasama. Kami masing-masing bikin program saat beda hari dan segala macam. Ya silakan. Yang jelas kita hanya melaporkan apa yang kita lakukan dan hindari logical fallacy yang selama ini beredar terjadi ya. Saya itulah, nitip-nitip ini bukan apa namanya, hanya akan membodohi kita. Iya, jadi pastikan dalam kelompok dan sebagai kelompok. Ada yang lain mungkin? Oke, baik. Dari Saya tidak teman-teman. akan menerima japri yang lain. Japri saya nggak bisa jawab. Ya, sepertinya ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari saudari Rohayu Lidiawati. Ya, dipersilakan kepada Rohayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rohayu dari kelas 4A. Izin Ustadz, jadi terkait pengajuan surat itu apakah hanya bisa satu instansi? Misalnya kan kita belum fix nih dapat di mana gitu. Instansi yang selama ini kita negosiasi apakah betulan fix menerima kita atau belum, kan tentu ada penggantinya gitu kan. Ya. Ada alternatifnya. Jadi apakah bisa kita ajuin lebih dari satu surat atau gimana Ustaz? Oke, terima kasih. Begini, di masa negosiasi dan lobby itu sebenarnya kita sudah melihat arah komunikasi sejauh mana. Kalau sudah target kita itu memang 70% diterima gitu. Sehingga peluang tidak diterima itu kecil. Makanya komunikasi dan negosiasi awal itu penting. Sebenarnya bisa dibuat seperti syariah, satu permohonan dulu. Kemudian nanti takutnya kalian bolak-balik nanti. Bolak-balik bikin surat aja gitu. Nah, makanya di
komunikasi itu kira-kira ada besar kemungkinan kami terima atau tidak gitu. Dan jika memang nanti dalam kondisi lain memang tidak diterima, maka ya bisa nanti diajukan lagi. Artinya tidak ada administrasi yang kaku lah, tapi bagaimanapun kita berharap itu kita maksimalkan satu proses sehingga tidak terjadi pekerjaan yang berulang-ulang gitu. Itu jawabannya. Izin lagi Ustadz. Ya. Jadi kalau untuk dari awal kita ngajuin kayak untuk arahan 2 instansi itu belum boleh ya Ustadz? Tunggu fiksasi dari awalnya dulu atau gimana? Iya. Tunggu aja. Kira-kira proposalnya di mana? Jadi masukkan dulu satu. Jika memang terjadi penolakan nanti, ya buktikan saja penolakan itu, kemudian laporkan ke saya. Nanti kita bukakan yang lain. Karena ini nanti kaitannya dengan pembagian DPL dan seterusnya. Oh gitu, oke Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Siap, sama-sama. Ya, boleh langsung Romi, kayaknya Dian. Ya. Izin bertanya, Zat. Ya, silakan. Tak jelasnya sih, Zat. Ini kita PKL-nya harus di tempat instansi yang meliput ke persekolahan, perkantoran, atau tempat lain-lainnya, Zat, yang ibaratnya diakui oleh pemerintah lah gitu, Zat. Soalnya ada kawan-kawan yang kemarin diskusi sama kami kan, orang tuh mau PKL di desa-desa gitu, Zat, yang ibaratkan minim, bahkan nggak ada yang ke agamanya gitu, Zat, untuk membangun agama Islamnya di situ misalnya. Masya Allah. Gimana, Zat? Bagaimanapun kita harus bedakan antara PKL dan KKN. Kalau KKN kalian fokusnya ke desanya. Kalau PKL lebih ke instansinya. Karena targetnya juga proyeksi kerja. Artinya memberikan gambaran yang profesi nanti setelah kalian tamat. Kalau KKN gambaran proyeksi untuk pengabdian ya itu lebih luas. Kalau PKL lebih ke lebih ke institusi ya, bukan ke desa. Jadi kalau memang mau masuk ya takutnya nanti kalau ke desa nggak ada lagi bedanya antara PKL dan KKN. Nah itu sih makanya dipastikan institusinya memang ada ranah-ranah ilmu Al-Quran dan tafsirnya, Kementerian Agama, KUA, Tahfiz, sekolah dasar, DIT, misalnya PIT, ataupun SMA, tapi memang mengajarkan Al-Quran, belajar di tafsir, misalnya direktur di Lazizmu Muhammadiyah. Di situ nanti kan ada pembahasan Al-Quran tentang zakat, kemudian pengembangan tentang Al-Quran dan tafsir yang berkaitan dengan zakat. Sah-sah saja. Artinya aroma pekerjaannya dapat, bagaimana apa saja pekerjaan di sana, kemudian Al-Quran dan tafsirnya bisa dikembangkan. 2 poin itu yang perlu dicatat gitu. Oke, itu untuk jawaban Faisal yang ada di kolom chat. Yang lain mungkin ada? Ya silakan Ali Fajar. Untuk terkait dengan dosen pembimbing lapangan itu misalnya kita di situ orang. Nah untuk dosen DPL-nya itu putus. Saya ulangi, untuk terkait dosen pembimbing lapangan, misalnya di satu instansi itu ada 5 orang. Nah untuk dosen pembimbing lapangan itu per orang 1 atau itu 5 itu cukup 1 dosen pembimbing lapangan, Ustadz? Oke, biasanya 1 dosen itu 10 sampai 15 orang.
Dan bisa jadi instansinya nanti 3 sampai 5 instansi. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, untuk suratnya ini dia keluarnya online atau offline, Ustaz? Keluarnya nanti langsung ke Gmail kalian. Nanti kan ngisi Google Formnya kan pakai email tuh kan. Nanti setelah suratnya selesai dikirimkan ke email bersangkutan. Oh iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, mari. Izin Ustadz, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman Ustadz. Ya. Nah, tadi kan pengisian formulirnya itu hari Minggu sampai jam 4 Ustadz. Ya. Jadi apakah ada perpanjangan lagi atau gimana Ustadz? Nah, karena kan hari Sabtu Minggu itu kalau misalnya instansi kantor tuh tutup Ustadz. Nah, jadi mereka tuh ada beberapa yang belum dapat gitu Ustadz. Jadi masih istilahnya mencari lagi gitu. Apakah ada perpanjangan lagi dari link formulir itu tadi Ustadz? Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan, sebenarnya waktu kita masih lapang sebenarnya. Memang ada beberapa yang japri saya dan semangatnya luar biasa. Jadi ya saya coba maksimalkan saja sebenarnya. Tapi kalau memang kita sepakat mau delay sama-sama, ya nggak ada masalah. Kita delay sampai hari Rabu misalnya, hari Rabu, hari Selasa atau Rabu lah gitu kan. Kemudian maksimal hari Jumat kita sudah selesai dengan surat-suratnya sehingga Senin depannya sudah mulai bisa PKL, nggak ada masalah. Artinya kesepakatan kita bersama. Kecuali kalau sekarang tanggal 30 Juli, baru bermasalah. Kenapa? Karena waktu tersisa tinggal 1 bulan. Nah, sekarang kan waktu kita kan masih 2 bulan nih. Nah, jadi waktu kita masih lapang sebenarnya. Artinya 15 hari ke depan pun saya rasa nggak ada masalah. Nah, kenapa ini kesannya dadakan dan segala macam? Karena mulai dari saya kemarin itu cuma nyuruh spill, cari tahu sedikit tentang kegiatan sekolah, karena setahu saya ini kan anak-anak kan lagi liburan nih, ya kan, sekolah-sekolah kan. Nah, makanya kemarin itu saya tanya, kira-kira kalau ke PKL ke tempat sekolah-sekolah, kira-kira libur nggak di Juli Agustus? Itu sebenarnya pertanyaannya kemarin, cuman tapi ada interpretasi dan segala macamnya sampai sudah mau menanyakan ke kapan keluar suratnya gitu. ada banyak yang saya kapan keluar surat. Artinya paksaan ini pun datang juga dari kalian gitu. Nah, jika memang sepakat sama-sama memang harus kita delay, ya udah kita delay aja. Jadi Senin Selasa maksimal Rabu, silahkan difikskan lagi tempatnya, ya. Mungkin dengan salah satu jalan tadi di list lagi, silahkan di grup. Kemudian Kamis Jumat kita proses, Jumat sudah selesai karena suratnya sifatnya PDF nanti dikirimkan ke Gmail masing-masing, kalian bisa print itu masing-masing, begitu kira-kira. Ya, yang ini jelas ya? Oke, ya, oke. Berarti itu harus pakai email ya, Pak? Apa? Kan nanti kan suratnya kan dikirim ke Gmail, Ustaz. Itu Gmail kampus atau Gmail atau tergantung kita, Ustaz? Kalian ngisi Google Formnya pakai Gmail siapa? Nanti dikirim ke Gmail yang kalian gunakan itu. Baik, Ustaz. Ya. Apakah PKL diperbolehkan di MDA? MDA-nya berbadan hukum tidak? Dan kira-kira efektif enggak? Artinya kayak sekarang nih, kalian mau cari kerja di MDA, kira-kira seperti itu. Ya, kalau memang secara sah nggak sahnya sah saja, karena memang ada kegiatan berkaitan dengan Al-Quran dan tafsirnya di sana kan. Hanya saja, berarti kan proyeksi kerjanya nanti jadi dosen TPA nanti, MDA gitu. Nah, itu dia. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah langkah untuk memberikan gambaran kalian ke beberapa tahun ke depannya gitu.
Oh, saya mau kerja nanti di sini, saya sebagai guru. Rasakanlah gambaran guru itu sekarang seperti apa. Jadi bukan sekedar kegiatan-kegiatan apa aja. Kalian merasakan atmosfer kerjaan itu hari ini sehingga menjadi titik balik nanti kalian belajar di semester berikutnya. Artinya, oh kayaknya di dunia pendidikan sekarang guru-guru semakin kreatif, berarti apa namanya, perkuliahan kita harus nyari ilmu-ilmu yang lain dari mata kuliah yang sudah ada. Artinya ilmu pedagogik, bagaimana menghadapi anak. Kalian sudah punya catatan-catatan itu nanti, sehingga kalian cari sendiri. Itu targetnya. Artinya pertanyaan tentang mau kuliah di IAT jadi apa itu terjawab gitu. Sekarang kan banyak yang nanya tuh, kuliah di IAT jadi apa? Kan begitu kan? Nah, sekarang sudah terjawab gitu. Artinya kita bisa terjun kemana-mana gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Izin Ustaz, ada dari tentang formulir tadi, ada dari teman yang memberikan saran. Nah, bagaimana kalau misalnya dari formulir tadi itu kita buka voting gitu? Voting apa? Deadline-nya Ustaz. Karena mereka pada bilang kalau misal tadi kan sudah Ustaz tanggapi juga. Nah, nanti karena ini kan juga sebenarnya enggak terburu-buru kita kan Ustaz. Nah, jadi mereka kayak ada beberapa yang kesusahan untuk mencari instansinya. Jadi coba kita buka aja deadline formulirnya itu kapan gitu sepakatin. Nah, jadi mereka juga kayak bakalan ngejar targetnya itu dan juga nggak berleha-leha gitu, Ustaz. Jadi kan kadang alah nanti masih bisanya itu bakalan ada perpanjangan gitu kan, yang sepele. Nah, jadi kalau misalnya dibuat kan kayak tanggal sekian gitu, berarti kan bakalan nggak yang mundur-mundur gitu, Ustaz. Ya, yang jelas informasi spill ini, spill bahasanya apa ya, ngepoin kalian itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya. Sebenarnya saya sudah dari akhir Mei itu sudah lapor Pak Dekan sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi karena transisi ini, oke nanti ya, oke siap nanti, kayaknya Dekan baru aja gitu kan. Jadi kesannya molor juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, semuanya learning by doing aja gitu. Kita berproses, kita memperbaiki, kita jalankan gitu. Nggak ada yang harus sempurna dan semacamnya. Tapi ya penyakit ya janganlah gitu kan. Ini bukan pekerjaan saya pribadi, ini bukan pekerjaan sebagian kalian yang semangat, tapi ini kerjaan bersama gitu. Jangan gara-gara kalian satu orang cuman yang cuek dengan diri kalian, tapi orang lain kena juga gitu. Jadi ini kerja bersama kawan-kawan semua. Jadi pastikan semuanya punya tanggung jawab terhadap kebersamaan ini. Jangan sampai hanya karena 5 orang yang cuek kita nggak jelas kapannya gitu. Jadi saran saya memang silakan dibuatkan saja list di apa namanya, di grup angkatan itu, dan kalau memang belum dapat tempat sebenarnya nanti akan terlihat itu mana tempat-tempat yang belum terjajaki gitu, atau tempat-tempat yang belum termaksimalkan. Bisa jadi nanti di sini baru 3 orang, oh yaudah saya nimbrung ke sana aja biar 5, boleh saja. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Ustadz. Nah, ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini teman-teman kan ada dosen pembimbingnya nih kita Ustadz. Nah, bagaimana yang sendiri? Apakah mereka juga ada dosen pembimbingnya juga? Karena kan rata-rata kebanyakan itu bakalan per kelompok gitu Ustadz. Nah, yang sendiri gimana Ustadz? Ya, saya katakan tadi ya, 10 sampai 15 mahasiswa, 3 sampai 5 instansi, 1 dosen pembimbing. Artinya nggak ada yang semuanya dapat dosen pembimbing. Ini saya lihatkan lah ya model PKL tahun 2021 sebentar. 2021
Ini saya share screen. Nah ini, kelihatan. Nah kira-kira sebagainya seperti itu. Jadi itu pekerjaan saya, nggak usah ragu kalau soal itu. Nggak akan dibiarkan kalian terlantar sendirian. Nah, Dr. Sukiat di sini ada yang 4 orang SD Islam Brilliant Islamic School Pekanbaru, ada 4 orang, 5 misalnya. Kemudian ada yang 2 orang Aulia Cendiki Islamic School Tampan, ada yang 1 orang Ahmad Nur Iksan Pesantren Teknologi Riau, ada 1 orang juga Imam Bukhari. Ini perlu kalian ketahui, Sundari Fitri ini SDIT Imam Bukhari Pekanbaru ini sekarang kerja di sana. Ya, jadi saya katakan sekali lagi, ini peluang peluang kerja itu sangat buka lebar dari sini. Selama 30 hari itu kalian memang betul-betul memperlihatkan itu kreativitas, entah itu kemampuan dan seterusnya. Ini Sundari Fitri nomor 9 itu sampai sekarang masih bekerja di situ. Ada Rahmat Limbong dulu di El Hakko Quranic School, sekarang jadi kepala sekolah di situ. Jadi peluang-peluang depannya, gitu. Artinya ya insya Allah kalau seandainya kalian punya kreativitas yang maksimal, orang akan lihat dan orang akan mencatat itu, dan orang tidak akan. Perlu kalian ketahui, lowongan pekerjaan itu banyak. Hanya saja instansi itu melihat tidak semuanya yang punya kompetensi gitu. Dan coba kalian bayangkan, cari pekerjaan kan gampang sekarang kan, kemudian wawancara sehari gitu ya. Tahu-tahunya nanti kecewa kan begitu. Rata-rata punya sekolah, senior saya punya sekolah dan saya masuk ya yang nimbrung lah di situ. Memang yang kami rasakan itu ketika mencari pekerja-pekerja tangguh itu memang susah gitu. Karena wawancara cuma sehari, kemudian jawab cuma 2 jam, kemudian untuk mengukur dia bisa dengan anak-anak atau tidak itu susah. Maka ketika PKL dan kemudian kalian punya catatan-catatan penting bagi kepala sekolahnya, oh ini anak lebih dari sehari malahan. Ya seminggu dia betah, 2 minggu dia betah, 3 minggu dia memaksimalkan, 4 minggu, wah luar biasa ini nanti saya panggil. Banyak yang seperti itu. Jadi ini pintu proteksi ke depan. Walaupun 2 tahun lagi ya, nggak jarang juga ada yang langsung diminta, bantulah kami mengajar tahsin dan tajwid dan tahsin dan seterusnya. Ya kalau mau PKL-nya di MDA ya insya Allah nanti pasti dipanggil itu kalau bagus juga bacaannya ya. Tapi kalau PKL di MDA bacaan belepotan, hafalan cuman kurikul, ya nggak dipakai orang lah. Jadi ini jalan menuju masa depan kalau saya katakan. Itu ya tidak semua. Jangan oh ini kayak angin surga aja semuanya, enggak. Tapi ya bagaimanapun kita sudah mulai prosesnya. Waktu lihat mata kita cuma bekerja, kita coba carikan jalannya. Harapannya anak IAT ini setelah tamat nggak ada yang nganggur lah gitu. Tapi ya tentu ya saya mencarikan kalian memaksimalkan potensi kalian gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Lagi mungkin? Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kita cukupkan. Sepertinya cukup, Ustaz. Ya. Oke, jika tidak, kita cukupkan. Ya, ini kunci terbang mau nanya ini. Ya, kunci.
Lonceng terbang, silakan mendarat dan bertanya. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sekarang. Ya, sepertinya cukup. Jadi Swandi, kalau perlu on cam untuk dokumentasi. Iya, sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sat. Dan bagi teman-teman semuanya, diharapkan untuk on cam, membuka kameranya terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan pakai celana. Makan? Nah, itu nah ini. Rasa dulu ini apa? Kawan-kawan silakan ya. Yang lain yang belum on cam, Nih, pas orangnya. Ya kawan-kawan. ya, kita on cam dulu. Bisa ambil ya. Ini yang lain. Hitungan dari 1 sampai 3. Keluarkan pose terbaiknya ya. Oke, siap Minfo. Oke, baik kawan-kawan. 1, 2, 3. Cheese. Mahasiswa. Yuk, sekali lagi. Mahasiswa. Ya. 1, 2, 3. Yuk, satu lagi biar pas 3 ya kan. Yuk, satu lagi.